Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Jamie Tarmizi tentunya di program Ngota, Ngobrol Seputar Kota. Tentunya saat ini saya kembali bersama narasumber. Kita akan banyak membahas di hari ini tentang perencanaan pembangunan di Kota Bengkulu tentunya. Tentu di saat ini pemerintah Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan dan wakilnya Dedi Wahyudi banyak sekali rencana pembangunan, inovasi, gagasan yang diluncurkan oleh pimpinan kita saat ini. Dan tentunya saat ini saya sudah bersama Kepala Bapenda Kota Bengkulu yaitu Bapak Firman Romzi. Saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan rumah bersalin Tinogalo. Nah kan, jadi buat para pemirsa dimanapun berada, tentunya ini akan menarik, akan membuat penasaran seperti apakah rumah bersalin Tinogalo ini. Baik, langsung kita sapa kehadiran Bapak Firman Romzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Izin buka masker ya? Ya, silakan Pak. Izin buka masker. Alhamdulillah kabar sehat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana untuk kita kesibukan hari ini Pak dalam minggu-minggu ini tentunya masih di ranah COVID-19? Jadi kita memang belum dapat peraturan tentang WFH ya. Ya kita tetap bekerja seperti biasa melaksanakan rutinitas, tapi tetap kita mematuhi prokes kan. Betul. Sehingga tetap dilaksanakan. Nah memang beberapa hari yang lalu kami waktu dengan Pak Eko sudah juga ada Pak Sekda itu mendapat perintah oleh Pak pimpinan kita Pak Wali Kota untuk menyusun suatu desain atau perencanaan tentang suatu kebutuhan kota, masyarakat kota ini adalah suatu rumah sakit bersalin atau yang sekarang kita kenal dengan namanya rumah sakit ibu dan anak. Oke. Ya, baik. yang Pak Wali langsung memberi judul Tinogalo. Tinogalo. Nah, maksud Tinogalo ini seluruh nanti mulai dari satpam ya, kita ambil terbawa dulu segi keamanan satpam sampai seluruh mungkin luka parkir, pengaturan seluruhnya sampai staf administrasi, tenaga kesehatan maupun non medik itu adalah Tinogalo. Oke, baik. Nah, itu. Oke, baik, itu tadi untuk para pemirsa dimanapun berada sosok Firman Romzi, Kepala Bapenda Kota Bengkulu. Dan tentunya kita di hari ini akan membahas tentang perencanaan pemerintah Kota Bengkulu untuk mendirikan rumah bersalin Tinogalo atau perempuan. Jadi nanti di rumah sakit ini semuanya mulai dari satpam sampai dengan perawat dan dokternya semuanya adalah perempuan. Jadi menarik sekali rumah sakit ini untuk kita bahas dan untuk kita kupas pada hari ini. Baik Pak Romzi, tentunya rumah sakit bersalin ini adalah suatu ide atau gagasan. Nah, bisa disampaikan terlebih dahulu ide gagasan ini bisa tercetus seperti apa? Asal mulanya atau gambaran dari awal sehingga bisa tercetus rumah sakit perempuan ini atau ibu dan anak ini. Jadi gini Pak, kalau kita lihat dari perkembangan kesehatan itu, kebutuhan kesehatan sekarang ini memang betul-betul suatu rumah sakit yang untuk anak, ibu dan anak yang sedang melahirkan maupun bayi itu sangat dibutuhkan. Betul. Ya kita sekarang memang banyak rumah sakit, tapi khusus rumah sakit khusus ini kan agak jarang kita. Betul. Ada. Jadi kita juga tetap mematuhi standar atau indikator pembangunan kita. Salah satunya kan menurun angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan. Nah, itu tetap menjadi pedoman kita ke depannya. Betul. Nah, sudah itu juga kita ke depan ini kota sudah mempunyai rumah sakit umum. Betul. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 47 itu bahwa tahun 2021 kita dibolehkan pemerintah membangun rumah sakit khusus. Nah, salah satunya rumah sakit ibu dan anak atau rumah sakit bersalin. Nah, dari kita lihat dari data-data kebutuhan tersebut, maka keinginan dari pemerintah kota, pimpinan kita ini ya seharus sudah ada rumah sakit. Oke. Yang sekarang kita sudah ada namanya inovasi kita Hadi Bersalin kan? Hadi Bersalin. Ya, yang di puskesmas. Ya, tapi itu juga kalau tingkat klinik maupun puskesmas itu ya dibanding rumah sakit agak berbeda itunya pelayanannya. Oke, baik. Tadi Bapak menjelaskan bahwasanya pemerintah saat ini atau
pemerintah pusat mengeluarkan peraturan nomor 47 tahun 2021. Ya. Itu peraturan itu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah Kota Bengkulu sendiri? PP, Pak. Kalau PP itu peraturan pemerintah. Iya, PP itu di bawah undang-undang. Penjelasan dari undang-undang itu, undang-undang tentang kesehatan itu adalah PP. Nomor 47 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakit, ke rumah sakitan itu. Oke. Nah, jadi memang rumah sakit khusus ini ada tipenya A sampai C. Nah, untuk pertama ini kita baru pemula istilahnya rumah sakit tipe C dulu, sama Tipe C. seperti rumah sakit umum. Ya. Oke. Baik, jadi nanti rumah sakit bersalin ini dimulai dari tipe C dan tentunya akan bertahap Berkembang naik. terus ya. Oke. Nah, target ke depan rumah sakit bersalin ini seperti apa? Ya, kita harap rumah sakit yang seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita ini memang rumah sakit standarnya sudah standar nasional. Baik. Ya, kalau kita bangun kan standarnya sudah standar nasional lah minimal. Jadi nanti kita juga akan merekrut tenaga-tenaga itu yang istilahnya yang profesional, tapi juga tidak melupakan tenaga-tenaga kita yang baru menyelesaikan pendidikan dokternya. Oke. Nah, itu juga kita direkrut. Oke, tadi Bapak menyampaikan akan diadakan namanya perekrutan karyawan. Itu perekrutan karyawannya dari masyarakat Kota Bengkulu sendiri atau nanti ditarik dari luar yang berpengalaman? Jadi untuk pertama ini kita menggunakan SDM kita yang ada dulu. SDM, oke. Ya, mungkin ada di Bukesmas, sekarang ada di rumah sakit atau di dinas kesehatan, atau juga ada yang sudah masuk dan kita ini beberapa orang ini ya kita masukkan di sana. Oke, jadi ini nanti juga akan menjadi peluang kerja untuk masyarakat Kota Bengkulu ya. Baik, tentunya rumah bersalin ini adalah masih rencana. Nah, tentunya rencana ini untuk saat ini sudah berapa persen sudah terlaksana, Pak, untuk perencanaannya? Jadi gini, kami tadi sudah rapat juga pimpinan, sudah 3 hari ini kami rapat terus, ya karena pemerintah kota ini kerjanya cepat. Betul. Ya, cepat, tegas, dan ya harus punya tekad yang tinggi. Ya, kalau kita mengandalkan APBD kita, terus terang aja APBD kita kan sangat kecil, apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah, tapi kami sebagai staf di pemerintah kota ini terus bekerja keras untuk mewujudkan suatu pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan ini. Nah, kita sudah membuat tadi, sudah rapat pimpinan dengan Bapak Wali langsung memimpin rapat rencana pembangunan ini. Rencana kita adalah menggunakan kantor Satpol PP depan alun-alun kita atau depan Masjid At-Taqwa. Nah, memang diminta sekarang itu kalau di lama sistem kalau lebar itu kita menggunakan lahan 2 hektar. Tapi sekarang ini kalau dari menurut para pakar ilmu kesehatan, sekarang itu rumah sakit tidak perlu lebar karena bertingkat. Karena istilahnya untuk memudahkan pengawasan. Setelah kita hitung-hitung tadi untuk kantor Ekspor PP itu kan ada tanah di belakang itu. Sudah depan juga masih bisa kita digunakan, sudah 7 ruangan itu. Jadi mungkin kita proses untuk menggunakan itu. Ya, nanti bisa kita bangun bertingkat sampai 4 atau 5 atau 6 tingkat lah. Itu kan lebih mudah pengawasannya. Sekarang itu tidak air lagi karena istilahnya suatu rumah sakit menggunakan lift itu ya sudah tidak istilahnya tidak aneh lagi kan, sudah biasa. Sudah biasa. Ya. Oke, baik. Tadi Bapak menyampaikan bahwasanya pembangunan rumah sakit bersalin Tinogalo ini akan dibangun di ex kantor Satpol PP. Jadi untuk saat ini Satpol PP-nya dipindah kemana, Pak, kantornya? Nah, ini kita tadi menyusun langkah-langkah kerja. Namanya kan kalau dari kami perencanaan itu namanya rencana aksi. Rencana aksi daerah atau RAD. Kita sudah menyusun rencana aksi untuk kebutuhan dari rencana pembangunan sendiri. Yang langkah pertama adalah masalah alih fungsi. Alih fungsi dulu kita akan menyusun. Nah, rencana kita tadi sudah bagaimana sudah kesepakatan rapat tadi bahwa untuk Satpol PP berkantor di komplek kantor BPRS Padilla atau yang di samping Bank BI. Yang lantai dasar kan lebih besar, lebih luas. Dan juga parkir mobil lebih besar lagi. Jadi mungkin dalam minggu ini itu mereka sudah bergerak untuk mengosongkan, memindahkan situ.
Baik. Nah, tentunya untuk kita ketahui juga ex kantor Satpol PP ini juga berada di pemukiman masyarakat atau kawasan masyarakat. Nah, apakah tidak berdampak dengan masyarakat dalam pembangunan rumah sakit ini, Pak? Nah, justru kita kemarin itu memang kita rencana itu kan di luar agak PSP, tapi mengingat masalah bersalin ini kan harus di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Kalau orang sudah hampir bersalin karena jauh sama masyarakat, akhirnya tidak tertolongkan lagi. Oke. Jadi memang kita fokus untuk di tengah-tengah masyarakat Oke. dan mudah dijangkau. Oke. Ya sekitar pertengahan kota lah. Karena tahu sendiri kalau kita jauh nanti takutnya nanti ya kan menyangkut nyawa ini. Oke. Dan tentunya juga Pak, kalau kita dalam pembangunan ini tentunya ada juga yang namanya pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat. Nah, apabila nanti terjadi kontra di antara lingkungan masyarakat, langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah masih akan tetap dilanjutkan pembangunan ini? Jadi langkah kami ini kan ada tahapannya. Ya setelah kita menurunkan alih fungsi, jelas status itu kita jadikan lokasi untuk rumah sakit. Tapi berikutnya kan sedang menyusun namanya FS atau studi kelayakan. Oke, betul. Studi kelayakan suatu rumah sakit ini mulai sekarang sudah menyusun paling tidak 2 bulan lah kita harus dilaksanakan. Itu kan sudah ada UKL, UPL-nya, itu yang harus kita siapkan seluruhnya nanti, kajian lingkungannya. Nah dari FS ini sendiri akan menjawab untuk proses lain-lainnya. Nah nanti dari FS akan turun, nanti kita buat desain bentuk rumah sakit itu gimana nanti, desainnya sendiri. Atau kita kenal dengan DED, desain engineering detailnya. Dan bersama untuk RAP biaya seluruhnya. Kalau sampai rampung operasional, ya paling tidak kita targetkan 2023 itu sudah selesai. Tapi kita usahakan secara itu dulu seperti pesan pimpinan kita Pak Wali bahwa seperti kita rumah sakit Adi dulu. Yang penting tahun ini bisa jalan dulu dengan kondisi apapun. Sementara kita menunggu perbaikan-perbaikan. Oke, baik. Nah, itu dia untuk para pemirsa dimanapun berada. Tentunya pembahasan kita di hari ini sangat menarik tentang pembangunan rumah bersalin khusus perempuan atau ibu-ibu dan anak tentunya ya. Nah, tentu ini adalah hal yang sangat baik, inovasi yang sangat baik oleh pemerintah Kota Bengkulu. Jadi ini diberi nama Rumah Sakit Tinogalo. Hal yang sangat menarik. Mari kita tanyakan kembali. Tentunya Pak, ini rumah sakit ini nanti akan diisi karyawannya dengan perempuan atau Tinogalo. Kenapa tidak melibatkan laki-laki di dalam, mungkin untuk satpamnya atau kebersihan lain sebagainya, Pak? Nah ini kan suatu inovasi kita mengangkat harga diri seorang perempuan. Jadi bahwa kaum perempuan mampu. Nah, ya? Kita mampu kita bangun satu tempat rumah sakit yang nama Tinogalo. Saya usahakan lah. Memang pimpinan kita mulaikan. Kalau yang campur-campur mungkin sudah banyak rumah sakit itu. Betul. Ya kita cari spesifik yang sifat khusus lah untuk Kota Bengkulu. Yang namanya inovasi ini kan yang tidak ada tempat lain, ada tempat kita. Nah itu. Jadi itu yang diharapkan pimpinan bahwa kita coba lihat dulu kemampuan perempuan-perempuan kita. Nanti mungkin ini jadi contoh. Karena kita tahu sendirilah inovasi dari pimpinan kita Pak Wali dan Pak Wali ini sering menjadi contoh-contoh di tingkat nasional maupun di daerah-daerah lain. Oke, bisa dikatakan juga untuk saat ini di Provinsi Bengkulu nanti akan menjadi rumah sakit pertama ya Pak? Ya, pertama yang Tinogalo. Nah, itu dia untuk para pemirsa dimanapun berada. Semakin kita kaji, semakin asik pembahasan kita pada hari ini. Tetapi kita break dulu. Setelah ini kita lanjutkan kembali Pak Firman. Boleh. Oke, nah jadi buat para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini. Silakan yang mau ngopi, silakan terlebih dahulu ngopi. Karena kita di saat ini masih disponsori oleh Kopi Gading Cempaka. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di Ngota.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga narasumber kita Bapak Firman Romzi selaku Kepala Bapenda Kota Bengkulu. Dan tentunya kita saat ini masih membahas tentang perencanaan rumah bersalin Tino Galo atau rumah bersalin perempuan khusus di Kota Bengkulu. Ini adalah inovasi terbaru dari Wali Kota Helmi Hasan dan wakilnya Dedi Wahyudi. Tentu ini adalah suatu program, gagasan, ide yang terbaru yang sangat baik, yang sangat berdampak bagi masyarakat Kota Bengkulu. Tadi sudah banyak kita sampaikan ataupun kita bahas terkait perencanaan apa saja yang disiapkan pemerintah Kota Bengkulu dalam pembangunan rumah sakit bersalin ini. Dan tentunya rumah sakit bersalin ini akan dibangun di ex kantor Wali Kota di kantor Satpol PP ya. Oke. Kantor Satpol PP di kawasan Anggun. Nah, tentunya Pak Romzi, kembali kita bahas tentang rumah bersalin ini. Tentunya dalam pelaksanaan ini banyak sekali yang dilibatkan. Oke, dalam pelaksanaan ini tentunya siapa saja yang terlibat dalam pembangunan ini? Dinas-dinas terkait yang apa saja yang terlibat dalam pembangunan rumah sakit bersalin ini? Jadi itulah kita susun namanya rencana aksi daerah itu. Dalam rencana aksi itu ada namanya siapa dan berbuat apa. Baik. Ya, jadi pertama itu tugas kita urutannya tadi masalah alih fungsi kan, alih fungsi itu di bidang aset. Aset kita kan di kepala BPKD yang bertanggung jawab. Betul. Ngurus aset. Setelah aset itu selesai, maka mungkin dalam waktu 1 minggu kita kasih waktu 1 minggu ini untuk mengosongkan kantor Satpol PP yang lama. Itu pindah ke yang baru di sekitar BPRS Padilla di daerah kampung. Nah, selanjutnya kita secara berjalan juga, secara paralel itu kita menyusun FS tadi untuk studi kelayakan. Oke. Nah, itu kita minta, ya biasanya nyusun itu kan PU. Betul. PU bersama mungkin nanti melibatkan DLH juga terlibat, ya. Masalah ada UKL dan UPL-nya sendiri tentang lingkungan. Betul. Nah, disitulah nanti FS itu membicarakan bagaimana lingkungan itu, tentang limbahnya, bagaimana itu dijawab semua nanti di FS. Oke. Nah, setelah FS nanti juga kita secara paralel itu ya menyusun DD, desain engineering detailnya. Betul. Atau juga bersama RAP, rencana anggaran belanjanya serta gambar-gambar seluruhnya. Nah, itu juga kita minta kemarin itu adalah Perkim. Nah, dinas Perkim kita sekarang ini kemarin kan sudah MOU dengan pihak Fakultas Teknik UNIM. Ya, betul. Jadi di UNIM itu di perguruan tinggi ini ada namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu, nah mereka belajar itu 1 semester atau 2 semester itu di OPD atau di luar, di kampus, luar kampus. Nah, salah satunya kemarin sudah MOU di Perkim dengan PU. Nah, kita bersama-sama mahasiswa itu nanti merampungkan untuk detailnya. Ya, mahasiswa juga kalau membuat karya ini juga ada nilai kreditnya tersendiri. Betul. Juga mereka juga mungkin punya kepuasan tersendiri. Di samping juga tenaga desainer kita atau tenaga arsitek sipil kita kan juga banyak ikut membantu seluruhnya. Oke, jadi memang banyak yang terlibat dalam pembangunan rumah sakit ini, termasuk perguruan tinggi juga dilibatkan ya? Oke. Nah, jadi buat para pemirsa dimanapun berada, tentunya rumah sakit bersalin Tino Galo atau rumah sakit perempuan ini sudah matang disiapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu, tinggal actionnya lagi ya. Nah, untuk Pak Romzi, tentunya pembangunan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang terbaru juga di Kota Bengkulu, khusus ini ya, rumah sakit khusus untuk perempuan. Dalam pembangunan ini adakah target khusus juga dalam pendirian rumah sakit bersalin ini khusus untuk masyarakat Kota Bengkulu saja atau masyarakat luar Kota Bengkulu bisa juga menikmati rumah sakit ini nantinya? Jadi kita targetkan tahun ini selesai. Ya. Walaupun belum sempurna, tapi ya paling tidak sudah bisa beroperasional, sudah bisa melayani. Ya, sudah melayani. Karena rumah sakit dengan klinik itu bedanya di ruang OK, ruang operasi. Ya, kita tahu sendirilah ketika rumah sakit bersalin atau rumah sakit ibu dan anak itu ya permasalahan ketika terjadi permasalahan kelahiran atau sesar itu kan harus operasi. Betul. Nah, itulah yang kita harus diutamakan dulu ruang operasi seluruhnya. Karena ya kita takut nanti kan itu kan menyangkut hajat atau nyawa orang banyak itu. Betul. Nah, untuk pasien ya kita kan tidak menutup kemungkinan, Pak. Karena kota Bengkulu ini ibu kota dari provinsi. Betul. Nah, jadi ya mungkin nanti menjadi barometer atau epicentrum seluruh kabupaten sekitar. Yang jelas kabupaten istilahnya tetangga. Betul. Ya karena
kita sekarang ini jarak tidak terlalu jauh kan, seperti dari Benteng cuma tidak sampai 1 jam, dari perbatasan Seluma juga tidak mungkin 1 jam. Ya mereka ini ya kita tahu sendirilah kondisi pelayanan kesehatan ini kan paling yang untuk sekarang ini kalau kita lihat dari indikator kita kan UAH, usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan. Itu kan yang paling bagus itulah di kota. IPM tertinggi juga di kota dibanding kabupaten. Jadi kota ini menjadi pusat nanti lirikan dari kabupaten-kabupaten tetangga. Oke. Baik. Dan juga tentunya ini untuk Pak Firman Romzi, tentunya pembangunan rumah bersal ini tentu menggunakan anggaran yang sangat besar juga, bukan yang kecil dalam menggunakan anggaran ini Pak Firman. Tentunya dari anggaran kita ini nanti kita ambil dari anggaran mana ini? Jadi gini, kita ini kan anggaran, kalau rumah sakit kita sudah dapat perizinan seluruhnya, kita secara paralel bekerja nih. Nanti kita juga itu pemerintah pusat istilahnya tidak tinggal diam. Itu kan ada dana DAK namanya untuk membantu pemerintah pusat ya. Nah nanti kalau sudah dapat perizinan seluruhnya kita sampaikan, izin kita sudah keluar, misal izin pendirian rumah sakit, izin operasional, izin seluruhnya. Sesuai dengan FS kita semua, DD sudah, dan juga rumah sakit sudah mulai menerima pasien walaupun dengan kondisi yang seadanya. Itu nanti kita sudah lapor ke Kementerian Kesehatan. Nah kalau sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan, maka kita ada peluang mendapat dana DAK. Di samping juga dana APBD tetap mendukung, ya tetap mendukung proses ini. Oke, jadi tentunya untuk mendapatkan dana DAK itu bagaimana itu? Ya kita dapat izin dulu, terizin terregistrasi karena izin sekarang kan menggunakan OSS, jadi secara nasional izinnya. Jadi sudah dapat izin seluruhnya, sudah operasional seluruhnya. Nah kita daftarkan, kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Nah baru proses selanjutnya proses perencanaan untuk DAK-nya. Mungkin 2023 lah kalau kita tahun ini proses untuk mulai pembangunan. Oke, tadi Bapak menyampaikan tentunya pembangunan ini akan dilaksanakan pada tahun ini. Ya. Nah, tentunya akan dimulai pada kapan ya Pak? Atau minggu ini atau bulan-bulan depan atau kapan akan segera dimulai pekerjaannya? Jadi kita ini kan tahapan tadi. Oh, tahapan tadi. Kan ada tahapan ini kan ahli fungsi, FS, DD. Nah, baru kita lanjut ke fisiknya nanti. Ya, desain dulu, bentuk desain ini kan kita lihat dulu, desain kamarnya berapa. Itu kan nanti tim teknis. Memang kami tidak memutuskan teknis, nanti kan ada dari pihak Dinas Kesehatan. Betul. Dengan orang pihak Perkim dengan PU itu menyusun desain-desainnya dulu. Misalnya kamar bentuk mana. Ini kan ruang kita ada 7, tanah kosong. Itu mungkin yang kita butuh bangun baru tuh yang di tanah kosong belakang. Nah depan ini mungkin kita rehab-rehab dulu. Ya kita rehab ini kan anggaran kita sudah ada kan untuk rehab ini kan. Ya kita rehab-rehab dulu lah. Ya istilahnya walaupun istilahnya kata Pak pimpinan kita dengan apa yang ada dulu pakai dinding triplek, yang penting kan nyaman dulu. Nyaman untuk nyaman dulu. Yang penting bisa melayani pasien itu dan berobat. Ya nanti secara bertahap kita membangun yang besar. Setelah istilahnya sudah ada desain, ada RAB-nya, baru kita tahu berapa anggaran dibutuhkan. Tapi yang sekarang ini adalah kita menyusun dulu apa yang ada, yang harus istilahnya. Yang harus ini mungkin untuk kamar perawat rawat inap ya, memang minimal 25 tempat tidur. Ya mungkin 2 ruang, 3 ruangan, 4 ruangan bisa nanti kan, dia kan sal aja. Setelah itu ruang IGD, ya mungkin 1 ruangan aja kan. Ruang operasi OK-nya mungkin 1 ruang dulu. Kan yang kini kan ada berapa ruangan yang bisa kita potong-potong atau cut-cut. Nah itu dulu. Oke, nah tentunya saat ini masih dalam proses perencanaan Pak Firman. Tentunya dalam perencanaan ini ada yang namanya hambatan. Saat ini hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bengkulu seperti apa? Ya karena kita ini kan baru mulai, ya kita belum terlalu banyak. Tapi biasanya hambatan ini terlaksana ini kan sudah ada ketika kita mulai bekerjaan. Ya kalau sekarang ini kan ya namanya masih di atas kertas kan. Bagi tugas di atas kertas, ini melaksanakan ini, ya itu sekarang ini ya kita tetap bekerja. Ya kami yakin lah karena aparatur kota ini kerjanya betul-betul istilahnya
gimana ya, walaupun tidak ada anggaran kita tetap bekerja gitu. Ya, karena pengalaman kita 2 tahun kena COVID ini, anggaran kita dikena refocusing seluruhnya di pemerintah pusat, tapi tetap kita melaksanakan kegiatan. Inovasi. Target-target nasional kita tercapai. Ya, seperti kita salah satu baru terima ini anugerah kebudayaan dari PWI Pusat. Itu sama sekali tidak ada anggaran kita. Tapi kita semangat kerja tinggi dengan dibantu dukungan dari pimpinan, maka insya Allah hidayah itu akan datang. Ya, ya sama sih, asal niat kita bagus, sama-sama tulus, insya Allah hidayah itu akan datang. Tadi tentunya Bapak menyampaikan bahwasannya selama 2 tahun ini pemerintah Kota Bengkulu masih terus berkinerja atau terus berinovasi. Bisa disampaikan kepada pemirsa kita apa saja inovasi yang telah diraih oleh pemerintah Kota Bengkulu selama 2 tahun belakangan ini, Pak? Ya, kita masih banyak inovasi ini, seperti yang diakui ini inovasi yang tren ada mulai dari GPY kan, Gerakan Peduli Yatim, bagaimana anak yatim di Kota Bengkulu ini kita tersatuni. Itu sudah itu ada namanya GPS, Gerakan Peduli Siswa. Bagaimana antar siswa itu peduli sama siswa lain yang kurang mampu. Dan juga banyak kalau inovasi ini kita tidak bisa sebut lagi Pak Wali ini, tapi yang ngetren ini seperti 1000 jalan mulus sudah kita melakukan sendiri, sudah itu Bengkulu Terang, Bengkulu Bersih, itu sudah kita lihat sendiri kan. Nah sekarang ini seperti kita sekarang yang top ini Selawi sistem layanan warga elektronik, itu juga diakui secara nasional dan juga itu masuk dalam anugerah kita kemarin. Anugerah kebudayaan itu salah satunya kita angkat Selawi. Sudah itu yang kita terkenal Pak, inovasi dari pimpinan kita ini adalah jemput sakit pulang sehat dengan berapa ambulan yang standby terus. Sudah itu membangun rumah sakit kota itu sendiri. Rumah sakit kota ini satu-satu rumah sakit yang ada salon. Iya betul. Itu dengan juga salon, diakui. Sudah itu yang segi pelayanan publik banyak seperti kita Merdeka Ijazah itu kan sudah tren seluruhnya. Ya kemarin itu gerakan-gerakan kita peduli, gerakan sedekah 2000, mitigasi langit, sedekah nasi bungkus dari rumah kita bawakan untuk kepentingan-kepentingan. Itu juga dalam rangka kita memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, sekarang ini yang sedang berjalan namanya Hadi Bersalin. Nah, dari Hadi Bersalin ini kita kembangkan betul, kita buat rumah sakit betul. Mungkin nanti Hadi Bersalin kan cuma beberapa puskesmas kan ya, inovasi itu. Tapi nanti ketika ini ada di rumah sakit, ya mungkin rumah sakit ini menjadi tumpuannya. Jadi rumah sakit Bersalin ini ada hubungan juga dengan Hadi Bersalin tadi ya? Ya mungkin kita salin-salin semua kan. Ya ini kan nyebar. Kita Hadi Bersalin kan di puskesmas. Nah, ya itu tetap berjalan dulu sementara kan kalau misal pelayan terdekat. Yang namanya orang mau melahirkan kan biasanya cari terdekat dulu. Betul. Ya karena saya yakin di Kota Bengkulu ini tidak jauh jaraknya kan, juga tidak terlalu macet kan, bisa terjangkau lah kalau ini. Nah sudah nih yang terbaru ini akan muncul seperti kita kemarin dengar beberapa malam itu adalah rencana Hadi Rama. Ya jadi Hadi Rama itu adalah rawat di rumah. Pasien itu bisa rawat di rumah. Kalau kita zaman COVID ini termasuk isoman lah. Ya di rumah, tapi tenaga medis dengan ambulan kita tetap standby untuk melakukan perawatan pasien-pasien kita yang di rumah. Jadi memang saat ini inovasi di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu sudah banyak sekali ya Pak? Iya banyak sekali. Dan tentunya sudah mencapai nasional juga, sudah diakui oleh nasional juga inovasi di pemerintah Kota Bengkulu ini ya. Baik. Untuk Pak Firman kita jeda kembali, setelah ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan Hadi Bersalin ini. Jadi untuk para pemirsa dimanapun berada jangan kemana-mana, tetap simak kita tentang pembahasan yaitu perencanaan rumah bersalin Tinogalo atau rumah bersalin perempuan. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada tetap di sini, silakan yang mau ngopi terlebih dahulu karena acara kita ini masih disponsori oleh Kopi Gading Cempaka. Jangan kemana-mana, tetap di Ngota.
Pemirsa dimanapun berada, terima kasih atas kesetiaan pemirsa yang tetap setia untuk simak Ngota, ngobrol seputar kota. Masih bersama saya Jemi Tarmizi dan narasumber kita Bapak Firman Romzi selaku Kepala Bapenda Kota Bengkulu. Dan kita masih membahas tentang perencanaan pembangunan rumah bersalin Tinogalo atau rumah bersalin perempuan. Nah, ini sangat menarik sekali, sudah banyak disampaikan oleh Bapak Firman tadi terkait rencana apa saja yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam pembentukan rumah bersalin Tinogalo ini. Baik Pak Firman, tentunya untuk di segmen terakhir bisa disampaikan juga selain pembangunan RBTG ini atau rumah bersalin Tinogalo ini, apakah masih ada rencana lainnya yang akan diluncurkan untuk masyarakat Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan Wali Kota Helmi Hasan ini? Ya, jadi kami itu dapat tugas dua, Pak. Ya. Pertama untuk rumah sakit Tinogalo yang sudah dapat kemarin. Yang kedua itu adalah rencana Pak Wali membangun kawasan fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga, baik. Terutama untuk kolam renang. Kolam renang yang standar nasional kita. Nasional ya? Ya, standar nasional. Karena terus terang aja kolam renang yang kita ada ini kan banyak sifatnya ada yang punya perusahaan, seluruhnya swasta. Ya, jadi kita bangun khusus skala pemerintah dan juga standar nasional. Di samping juga ada arena untuk lomba panahan, memanah, ya, jadi olahraga memanah. Kita panahan dan juga nanti kita bangun indoor lah, gedung indoor, badminton, bola voli, futsal itu kan bisa menyatu sekaligus. Betul. Di samping mungkin satu kawasan itu, satu gedung, itu nanti ya badminton 2 lapangan atau 3 lapangan, voli kan bisa berapa lapangan. Sudah itu juga futsal. Nah, kemarin kami sudah tinjauan lapangan, yang layak itu adalah lahan di BPP Simpang 4 Air Sebakul. Oh iya. Ya, pas di Simpang itu strategis sekali. Jadi kita juga mendukung untuk pembangunan kawasan Kota Merah Putih kita. Kota Merah Putih ya. Oke, baik. Jadi pas pom bensin yang pas simpang itu ke arah ke bor yang tembus Nangkau ya sampai itu. Iya. Luas lahannya 1,2 hektar. Cukup nanti untuk akan dibangun di sana ya, Pak? Ya. Nah, untuk panahan itu mungkin kita menggunakan lahan kita di samping belakang terminal Air Sebakul kan ada tanah kita. Ya. Itu juga karena panahan ini kan perlu panjang, bukannya lebar tapi panjang karena jarak titik-titik itu kan ada yang 90 meter, ada 70, ada 60 itu kan. Nah, itu yang ditugaskan pada kami. Insya Allah lah itu sekarang ini kita sedang menyusun desain-desainnya dulu. Nah, kalau memang kolam renang ini kan insya Allah waktu dekat ini bisa terlaksana. Oke, jadi PR-nya Bapenda ini banyak sekali ya, Pak? Banyak. Nah, sudah itu juga kita akan melanjutkan tetap pembangunan kawasan kawasan Kota Merah Putih kita. Kota Merah Putih, tahun ini sudah mulai membangun gedung balai kota yang kita ketahui bahwa balai kota sekarang ini menjadi mall pelayan publik. Nah, ini tahun ini sudah dianggarkan itu di kawasan Kota Merah Putih ya. Kota Merah Putih. Nah, nanti tahun depan juga kita membangun perkantoran. Jadi nanti sehingga kawasan di Air Sebakul ini akan hidup. Betul. Ya, jadi kita kembangkan. Jadi kita mengembangkan konsentrasi arah pemetaan pembangunan kita ke arah Air Sebakul. Ya, kita tahu sendiri karena konsep pembangunan sekarang ini namanya konsep TOD, Transit Oriented Development. Baik. Jadi pendekatan pada alur lalu lintas. Nah, itu karena kan sebelah sana kan tidak jauh ada pintu tol. Pintu tol ya, betul. Ya, sudah kita juga membuka akses ke bandara. Jadi kalau sudah depan kawasan perkantoran ke akses bandara itu lebih pendek, sekitar 5-10 menit sudah sampai di bandara. Oke. Nah, itu juga. Nah, ini yang konsep-konsep kita sampaikan sekarang ini. Sudah itu juga kita menata kawasan-kawasan wisata baru. Nah, kami juga sekarang ini sedang mengkaji buat suatu kawasan juga yang di daerah Semarang ya, yang persawahan itu. Kami sedang mengkaji untuk bagaimana kawasan sawah itu menjadi objek wisata, tapi tetap sawahnya kawasan sawah karena itu kan juga lahan sawah berkelanjutan, tidak boleh kita alih fungsi. Sawahnya tetap bagus, tapi kita serahkan kepada pihak ketiga itu membangun seperti pengelolanya untuk menjadi kawasan wisata. Mungkin ada resto atau penanaman padinya diaturkan sehingga menjadi daya tarik untuk wisata ya. Nah,
Nah itu yang lagi kita susun konsepnya. Kita lihat dari beberapa daerah yang sudah ada seperti itu, seperti di daerah Malang ya, Malang atau di daerah Yogyakarta sudah ada. Nanti kita akan lihat bentuknya, kita desain bentuknya seperti itu. Jadi kita juga bagaimanapun ya mengembang kota ini dari seluruh, terutama untuk pariwisata. Oke. Ya, kenapa pariwisata ini? Prinsip pariwisata ini adalah orang datang. Kapan orang datang? Orang banyak berbuat. Oke. Nggak makan enak, tidur yang nyaman, tempat yang bersih. Nah itu yang kita siapkan ini. Restoran yang kita siapkan, hotel kita siapkan, fasilitas wisatanya kita siapkan. Kita siapkan juga. Oke, baik. Baik, nah itu dia untuk para pemirsa dimanapun berada, tentunya masih banyak sekali rencana inovasi yang disiapkan pemerintah Kota Bengkulu sesuai dengan visi misinya, yaitu mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Nah, terakhir ini untuk harapannya Pak Firman terkait pendirian Rumah Sakit Bersalin ini, harapan ke depan seperti apa? Jadi gini, kami selaku aparatur Kota Bengkulu ini berharap betul ini memang kita dukungan dari masyarakat, seluruh masyarakat Kota Bengkulu, baik ASN maupun masyarakat. Kita sama-sama mendukunglah, ini ide yang bagus ini, membangun rumah sakit bersalin ini ide bagus. Ya mungkin dengan kita tahu sendirilah sekarang ini dengan HD bersalin ya tanpa biaya. Nah kalau dengan rumah sakit ini mungkin kita memberi kemudahan-kemudahan kepada masyarakat miskin yang mau berobat. Iya betul. Ya istilahnya masalah kita tahu sendiri kondisi COVID ini kan sering menyerang ke anak-anak. Itu kan sekarang kalau menyerang ke anak-anak ya kita tidak ada rumah sakit untuk anak sendiri, kita repot. Betul. Nah jadi kita usahakan waktu dekat ini untuk rumah sakit ini bisa terwujud. Betul. Ya, kita bisa terwujud ya. Saya kira masyarakat kota itulah yang menerima manfaatnya nanti. Ya, tahu masyarakat lain yang menerima manfaatnya nanti. Ya, marilah kita dukung bersama-sama. Kalau masalah pro kontra itu ya apapun bentuknya ya pasti ada pro kontra. Pasti ada. Ya. Tapi marilah kita dukung niat baik ini dulu. Niat baik ini sehingga tujuan kita tidak lain adalah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bengkulu, sehingga masyarakat itu bisa ke pesan pimpinan itu menjadi bahagia, dan juga kita bangun dekat masjid, mungkin membangun ke religiusnya. Oke, sesuai dengan visi misinya ya Pak? Ya. Oke, baik. Itu dia pemirsa dimanapun berada, pembahasan kita di hari ini terkait dengan perencanaan rumah bersalin khusus Tino Galo ataupun khusus ibu dan anak ataupun juga khusus perempuan. Jadi terima kasih atas kebersamaannya pemirsa pun dimanapun berada, dan juga terima kasih Pak Firman. Ya, sama-sama. Kita harus berakhir untuk saat ini. Sama-sama. Oke, jadi buat para pemirsa dimanapun berada, saya Jamie Tarmizi dan juga Pak Firman pamit undur diri, dan juga beserta kru yang terlibat juga pamit undur diri. Insya Allah lewat kesempatan kita kembali berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.